Salah satu yang pertama tadi, bagaimana cara kita menambah isi pikiran kita, isi wawasan kita dari segi belajar, dan juga bisa kita baca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, saudaraku? Berjumpa lagi dengan saya Rizky Febrio. Salam kenal buat kawan-kawan yang baru bergabung, yang baru mengikuti akun saya. Terima kasih kawan-kawan, saudaraku. Aku di sini ingin menghadirkan silaturahmi dengan kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan dan buat saudaraku yang mengikuti perjalananku, aku mohon dukungan, selalu doakan, dan semoga apa yang aku lakukan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ada beberapa hal yang mau saya coba berikan sama kawan-kawan. Sebuah kutipan, mungkin teori, dan teori itu mungkin bagi pemula atau kalangan pengusaha-pengusaha yang notabene berasal dari kalangan ekonomi pedagang kecil. Tentu mereka banyak yang belum mengetahui teori-teori bisnis, cara-cara pengelolaan bisnis, itunya kalangan bisnis besar. Tentu karena banyak kita hanya menemukan ilmu di lapangan, kita banyak menemukan hal-hal itu karena keadaan sehari-hari, terjadinya adaptasi dengan lingkungan kita, dan tidak ada salah juga hal-hal itu terjadi kepada diri kita. Namun ada hal yang harus kita ketahui, bahwa untuk berbisnis itu banyak cara. Ada yang mengatakan pendidikan itu goblok, ya seperti itulah, tapi maknanya banyak orang yang bisa mengartikan, dan banyak juga orang yang salah mempersepsikannya. Ada sebagian yang mempersepsikan bahwa gak harus mesti belajar seperti itu untuk bisa mendapatkan sukses. Dan dalam pengertian gobloknya itu, kalau mereka hanya sibuk belajar tapi tidak mampu untuk menerapkan dan mempraktekkan, itu yang dimaksud goblok. Ngapain sekolah tapi tidak mampu mengaplikasikannya. Itu yang mungkin dalam pengertian sebagian orang. Namun ada juga yang beranggapan, ini sok ngomong kayak gini, ini agak arogan, terkesan seperti itu. Tapi beliau sendiri udah membuktikan hal itu, bahwa tidak mesti untuk pencapaian
kehidupan yang seperti itu tentu butuh teori dan butuh pengaplikasiannya. Kalau kita rasa Om Bob Sudiono itu bukan orang bodoh, tapi orang pintar. Pintar berasal dari apa? Beliau belajar sebenarnya, tapi belajar dari pengertian seperti apa. Nah, beliau belajar, dan seperti apa pengertian belajar yang beliau maksud, yang beliau maksud goblok itu seperti apa. Tapi beliau masih mempraktekkan hal-hal yang namanya belajar. Tapi yang tanda kutip sebenarnya yang beliau maksud itu mungkin ada bahasa seperti sekolah. Yang penting belajar yang harus diperbanyaki. Nah, untuk itu kawan-kawan, banyak kalangan pengusaha lainnya yang memakai teori yang berbeda, yang dalam pengertian bertentangan dengan Om Bob Sudiono. Kita maksud berarti kita bukan menganggap Om Bob itu salah, bukan juga menganggap dia yang paling benar, bukan. Tapi apa yang beliau lakukan adalah benar, dan beliau telah berhasil. Dan itu bisa kita jadikan referensi, bisa kita jadikan perbandingan, bisa kita jadikan ilmu, teori yang beliau pakai. Nah, ada sebagian pengusaha lain ya seperti Om Tung Desem Waringin. Saya sebenarnya sudah lama sih baca buku Om ini, tapi belum terlalu memahami dari program-program beliau. Tapi makin hari dan makin kedepannya saya merasakan setiap ungkapan, setiap kata-kata yang beliau keluarkan itu sungguh-sungguh sangat hebat. Saya rasa memang banyak kalangan UKM atau pengusaha, saya termasuk UKM yang baru berkembang sebelumnya, yang tidak belajar dari ilmu pendidikan, yang tidak dari sekolah, tidak mengetahui teori-teori yang ada. Cukup alam terkambang menjadi guru. Nah, cukup ilmu seperti itu. Dan banyak kita kawan-kawan di luar sana yang ekstrim, tanpa punya ilmu, gas semuanya, akhirnya gagal, dan itu dijadikan ilmu perjalanan itu. Banyak yang memakai teori seperti itu, dan ada yang berhasil. Tapi makin ke depan kita perhatikan yang berhasil tersebut, ternyata mereka mempunyai ilmu. Jadi kawan-kawan, saya kutip beberapa hari ke belakang ada video Om Tung Desem Waringin mengatakan investasi leher ke atas. Nah, kawan-kawan, setelah video itu beredar, dan saya mulai merasa ada suatu hal yang belum kita ketahui. Apa itu? Ya, investasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Kenapa leher ke atas? Jadi maksudnya seperti apa sih? Banyak orang-orang atau kawan-kawan yang belum paham maksudnya apa. Jadi yang dimaksud dengan investasi leher ke atas, garis besar seperti ini. Ini leher ke atas. Jadi yang dimaksud yang ada di diri kita, investasi terhadap diri kita. Apa yang lebih paling investasi yang harus kita lakukan untuk diri kita? Lakukanlah dahulu investasi ke leher ke atas. Bukan berarti leher ke bawah tidak kita investasi, tapi ada waktunya. Nah, kapan dan apa itu investasi leher ke atas? Kawan-kawan, ya seperti yang paling pertama tentu berhubungan dengan konsep pembicaraan kita dengan Om Bob Sudiono tadi. Tadi kita mengatakan, Om Bob Sudiono mengatakan sekolah itu goblok,
tapi beliau berhasil. Nah, di luar sini, di sebelah sini, Om Tung Desem Waringin mengatakan pakai teori investasi leher ke atas. Nah, leher ke atas ini yang harus diinvestasi apa? Yang paling pertama itu adalah pikiran kita, hasil pemikiran kita. Untuk mendapatkan pemikiran yang matang, tentu kita butuh yang namanya belajar, mengetahui. Tidak bisa pikiran kita ini tanpa belajar kita mengetahui, tidak bisa. Mungkin kalau dibilang mukjizat bukan sebuah pengetahuan, tapi pengetahuan itu dicari, dipelajari. Dan seperti apa contohnya? Ada yang sekolah itu adalah investasi leher ke atas, karena membayar biaya untuk isi pikiran, membayar biaya untuk isi kepala, leher ke atas. Jadi salah satu yang pertama mungkin bisa disebut seperti itu, dia sebagian. Nah, pikiran kita, ya gimana caranya kita untuk kawan-kawan, itu tadi salah satu investasi leher ke atas. Bagaimana kita menginvestasi leher kita ke atas? Salah satu dari pendidikan tadi, belajar tadi. Dari segi apa? Seperti apa? Harus ke sekolah. Kalau kita tidak mampu sekolah, bagaimana? Tentu tidak harus. Kalau untuk mendapatkan itu tidak harus sekolah. Seperti apa? Bisa beli buku, dengar seminar, tonton channel-channel YouTube motivator besar, banyak sekarang yang sudah beredar. Sekarang udah zamannya terbuka, jadi kita bisa menambah ilmu seperti apa yang didapatkan oleh kawan-kawan di luar sana, seperti apa yang didapatkan oleh orang luar sana. Itu salah satu masih bisa kita dapat walaupun masih terbatas. Tapi yang namanya leher ke atas, investasi leher ke atas ini dia mahal. Sepertinya kalau kayak seminar itu dulunya di luar sana atau kayak Om Tung Desem Waringin ini, mungkin beliau seminar di luar, mungkin biayanya satu kali seminar bisa 10 juta, 20 juta. Itu mungkin hal termasuk biaya terendah. Kita bisa bertanya sama orang lain, kita bisa berbagi pendapat atau share atau cerita. Itu salah satu. Jadi kawan-kawan, yang kita maksud dengan mahalnya ya biaya sekolah itu butuh biaya, dan untuk seminar juga. Terus tapi jangan gengsi kita untuk melakukan itu. Dan kenapa dibilang dia investasi? Kita berkorban untuk itu, untuk leher ke atas. Itu akan jadi aset di kemudian hari, karena kita menyiapkan diri dengan bermacam-macam ilmu, pengetahuan. Tentunya kita akan lebih dahulu mengetahui problem-problem yang akan kita lewatkan. Kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, dan pengaruhnya pikiran. Kalau pikiran kita sudah diisi bahan yang mantap-mantap seperti bacaan yang kita baca, tentu hal baru dan kita mengetahui hal yang belum kita ketahui dalam waktu cepat. Setelah itu kawan-kawan, ada yang disebut dengan spiritual. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai makhluk atau sebagai manusia, makhluk hidup, mempunyai pemikiran kita ini mau kemana, hidup ini buat apa. Tentu kita punya Tuhan dan aturan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Kita beribadah, kita mengabdi kepada orang tua. Itu salah satu investasi leher ke atas. Kenapa begitu? Karena orang tua
adalah tanggung jawab kita sebagai anak untuk mengabdi. Jadi untuk mengabdi kepada orang tua seperti apa? Tidak mesti satu cara yang gitu ya, kita kasih uang misalnya. Tidak selalu kita harus kasih uang, tapi sempatkanlah waktumu, sempatkanlah waktu kita kawan untuk berkunjung kepada orang tua kita. Sekali sebulan kalau bisa kita harus kunjungi orang tua, harus bertemu dengan orang tua, dan itu harus kita lakukan walaupun kadang kita lupa ini. Dan kita harus selalu ingat, pacu diri kita untuk mengingat itu. Tekankan kepada kita bahwa orang tua adalah tanggung jawab. Seandainya kita bisa memenuhi tanggung jawab kita, otomatis hal-hal yang kita butuhkan pasti akan kita dapatkan. Jadi kawan-kawan, mengabdilah pada orang tuamu. Dari segi uang bisa, dari waktu bisa, perhatian juga bisa. Lakukan itu. Itu akan jadi aset di masa depan. Suatu saat engkau akan matang, kita akan matang untuk bertanggung jawab, dan kita akan mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di diri kita. Konsep-konsep seperti itu yang dipakai oleh para kalangan pengusaha-pengusaha sukses, pengusaha-pengusaha besar yang telah berhasil. Dan selanjutnya, bersedekah. Apapun agamanya, itu pasti dianjurkan untuk bersedekah, disuruh untuk bersedekah. Apalagi kita Islam, Muslim, itu bersedekah. Dan bersedekah bukan selalu memberikan uang, bukan selalu memberikan harta, tapi sedekah juga bisa melalui pemikiran, melalui bantuan, melalui waktu, melalui gotong royong. Itu termasuk salah satu sebuah sedekah. Kita melakukan suatu hal untuk orang lain, ada dampak hal yang didapatkan oleh orang lain, itu adalah sebuah sedekah. Jadi kawan-kawan, apapun itu, lebih kayak kurang kayak, jalani aja, bantu orang lain. Dan kalau seandainya kita bisa menerapkan konsep-konsep seperti itu, percayakan Tuhan pasti kasih kesempatan untuk kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Jadi kawan-kawan, itulah gambaran konsepnya, gambaran investasi leher ke atas. Buat kawan-kawan, terus pelajari lebih matang lagi dan terapkan konsep-konsep yang telah saya sampaikan tadi. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya buat kawan-kawan yang sedang berjuang, selalu semangat, selalu fokus, dan terus tingkatkan kreativitas, tingkatkan ide-ide kalau ada. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video saya ini, saya berharap bantu saya dengan kasih saya kritikan, komentar. Kalaupun itu jelek, sampaikan saja, biar saya tahu apa kekurangan saya. Saya butuh ilmu dari kawan-kawan juga. Saya berani memberikan ilmu kepada kawan-kawan. Apa yang saya miliki, saya bagi. Tujuan saya biar kita sama-sama saling mendapatkan manfaatnya. Jadi kawan-kawan, salam sukses dari saya. Jangan lupa subscribe, terus like ya kawan-kawannya. Kalau bisa di share. Dan saya berharap ditonton
karena tujuan utama saya video saya ditonton dulu, dan saya berharap tonton. Kedepannya mungkin saya akan banyak bercerita hal-hal yang jauh lebih positif lagi. Saya akan memperbanyak ilmu juga. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang memotivasi. Jadi buat kawan-kawan, boleh kasih saran, ide apa lagi akan saya coba tampilkan. Tapi saya lebih ke konsep motivator, lebih ke konsep memberi motivasi kepada kawan-kawan. Dan terima kasih kawan-kawan. Jika ada yang terinspirasi, alhamdulillah saya merasa bersyukur, berarti ada manfaat buat orang lain. Tapi jika tidak, saya mohon maaf, mungkin kedepannya saya akan perbaiki. Sampai jumpa kawan-kawan, salam sukses dari saya, Rizky Febrio.